Punya satu pet point tersendiri ya, di mana pet point ini yang menjadi tolak ukur kita dalam melihat sekarang gimana sih posisi kita, di mana sih adanya, kemudian apa sih yang sudah kita capai begitu dan bahkan melihat sudah berapa lama sih kita hidup di dunia ini. Pet point ini yang mungkin sering kita sebut sebagai birthday moment atau anniversary moment. Namun ketika kita sudah sampai di situ, pertanyaan selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Visi apa yang ada di benak kita dan misi apa yang akan kita lakukan? What's next? What we gonna do? Selamat pagi Smart Listener, selamat pagi, selamat hari Jumat lagi. Kita kembali lagi, bertemu lagi di momen spesial hari ini. Kita ngopi Smart Listeners, ngobrol pintar. Tasya Rustama akan menemani Anda dalam program Smart Happiness bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Halo, selamat pagi Pak Arfan. Halo Tasya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pak Arfan gimana kabarnya? Ya, luar biasa bahagia. As Oke. always. Yes, as always ya Pak Arfan ya. Sebelumnya saya mau ucapkan dulu happy anniversary nih untuk ILM, di mana sudah menginjak umur yang ke-20 tahun ya Pak Arfan. Betul, betul sekali. Jadi ILM itu berdiri tanggal 1 Juli 2004 gitu ya. Oke. Jadi kemarin 1 Juli hari Senin kemarin itu sudah genap berusia 20 tahun atau dua Wow. dekade ya melayani Indonesia. Luar biasa. Nanti kita coba singgung sedikit seputar ILM, tapi saya penasaran nih dengan lagu yang menjadi pengantar Smart Happiness di kesempatan pagi ini. Boleh dibahas dulu sedikit mungkin Pak Arfan? Silahkan. Terima kasih banyak Tasya. Jadi ini judul lagunya adalah Happier dari Marshmello and Bastille ya. Dan lagu ini sudah ditonton kalau di YouTube itu teman-teman lihat di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 1 miliar orang. Ini lagu ini sangat populer sekali ya. Dan lagu ini menceritakan tentang orang yang selalu ingin hidup lebih bahagia gitu ya. Jadi sebuah hubungan yang kadang-kadang banyak dinamikanya ya, banyak masalah ups and down, kemudian merasa tidak bahagia, kemudian mencari solusi. Ya kalau perlu ya mungkin kita harus berpisah dulu gitu. Kita harus freeze dulu lah, cooling down dulu lah supaya kita menjadi lebih bahagia gitu. Ya, jadi kalau kita simak lagu ini dia mengatakan lately I've been thinking I want you to be happier. I want you to be happier. Ya, akhir-akhir ini aku selalu berpikir, aku ingin dirimu lebih bahagia. Aku ingin dirimu lebih bahagia. Dan betul sekali, karena kalau kita bicara mengenai kebahagiaan, kebahagiaan itu kita selalu inginkan kebahagiaan itu untuk orang lain gitu. Kalau kita menginginkan kebahagiaan untuk orang lain, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sesungguhnya gitu. Tapi kalau kita menginginkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, itulah sesungguhnya yang namanya pleasure atau kesenangan gitu. Jadi ini sudah betul sekali. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat orang lain lebih bahagia gitu ya. When the morning comes, ya saat pagi tiba, when we see what we've become, saat kita melihat diri kita yang sekarang, in the cold light of the day, we are a flame in the wind. Di cahaya siang yang dingin, kita adalah bara di dalam angin. Not the fire that we've begun. Bukan lagi api seperti dulu. Nah ini sudah mulai ada masalah dalam kehidupan. Dan itu sesuatu yang sangat manusiawi sekali kan. Every argument, every word we can take back. Because with all that happened, I think that we both know the way that the story ends. Ya, jadi setiap perdebatan, setiap kata tidak bisa kita tarik kembali. Karena dengan semua yang sudah terjadi, kurasa kita berdua tahu bagaimana ini akhirnya. Jadi ini hubungan yang sudah tidak baik lagi gitu. Dan yang menarik, tapi ada kesadaran dari kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu gitu, melakukan action gitu untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi intinya dia bilang begini. Nah, ini kunci dari kebahagiaan tuh adanya di sini. Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirit, I want to see your smile, but no, that means I'll have to leave. Jadi dia bilang, lalu hanya sesaat dia bilang. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya hanya sesaat. Lalu hanya sesaat ingin kuubah pikiranku. Nah itu betul sekali. Karena kunci dari kebahagiaan itu adalah mengubah pikiran. Ya, mengubah mindset kita. Ya, karena aku pikir ini rasanya ada yang salah. Jadi aku ingin mengangkat semangatmu. Aku ingin melihatmu tersenyum kembali. Walaupun itu berarti aku harus pergi dulu. Dia bilang gitu. Ya, jadi ini lagu bagus sekali ya dari Marshmello. Yang lagu ini memang sengaja saya pilih untuk topik kita pada pagi hari ini. Karena di pagi hari ini saya sudah seminggu ini sesungguhnya melakukan refleksi ini ya. Refleksi pribadi maupun di dalam perusahaan juga gitu bahwa dulu saya tidak pernah terbayang gitu perusahaan ini yang saya dirikan ini bisa berusia 20 tahun gitu.
Ya, tapi hari ini alhamdulillah ya dengan rahmat Allah eh, ILM sudah berusia 20 tahun dan itu berarti kita harus merefleksikan kembali gitu. Apa yang sudah kita lakukan ya selama 20 tahun ini? Selama 20 tahun ini saya lebih mementingkan diri sendiri gitu supaya ILM ini sukses gitu, ILM ini terkenal gitu atau ILM yang saya dirikan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang gitu, bagi masyarakat Indonesia, baik bisnis community maupun komunitas masyarakat Indonesia secara luas gitu. Itu yang menjadi refleksi saya dalam minggu ini, Tasya. Oke, dan sepertinya saya sempat baca begitu ya Pak Arfan ya, di mana visinya dari LM itu sendiri Make Indonesia Happy. Di Ya, mana ingin Indonesia itu menjadi bangsa yang happy, yang masyarakatnya senang, yang masyarakatnya bahagia. Kita akan lebih mendetail seputar hal ini Pak Arfan, namun agar pembahasan lebih komprehensif, lebih kita bisa menangkap sari-sarinya, kita jeda dulu sejenak Pak Arfan. Dan smart listeners, sebelumnya kami mengundang Anda di 0812 11 12 959. Mungkin ada satu dua kata begitu yang ingin Anda sampaikan kepada momen spesial ini kepada ILM perusahaannya Pak Arfan ya. Mungkin happy anniversary atau apa, adakah harapan yang mungkin ingin Anda sampaikan? Boleh 0812 11 12 959. Kami jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Kembali Smart Listeners, perbincangan kami dalam program Smart Happiness di kesempatan kali ini bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Smart Listeners, di 1 Juli kemarin ILM itu memperingati anniversary-nya ke-20 dan ini menjadi momentum di mana visinya salah satunya adalah Make Indonesia Happy Pak Arfan ya kan. Nah, ya. saya penasaran apa yang membuat ILM memiliki visi ini? Apakah karena Indonesia itu masyarakatnya belum happy kah atau bagaimana yang mendasari hal ini Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi eh, ILM ini itu fokusnya ada di dua bidang sesungguhnya ya, leadership dan happiness. Jadi leadership itu adalah bagaimana cara kita membuat setiap orang itu menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin. Mhm, Karena masih banyak orang di dunia ini yang tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah pemimpin. mhm. Ya kalau ditanya mengenai siapa pemimpin, dia akan tunjuk orang lain gitu. Yes. Sehingga kalau ada kesalahan yang terjadi, dia selalu menyalahkan orang lain karena Mhm, bukan dia yang menyelenggarakan hidup ini gitu. Nah, ILM juga berfokus pada happiness. Happiness adalah bagaimana setiap orang menyadari potensi dirinya, mengenali dirinya, menerima dirinya, dan bisa mengolah potensi itu menjadi manfaat bagi banyak orang gitu. Ya, jadi nanti kita akan lihat ya bahwa happiness itu berbeda dengan gembira gitu. mhm, Happiness itu bukan sekedar gembira. Kalau Anda hanya sekedar gembira itu namanya pleasure mhm, ya atau mungkin comfort gitu. Jadi kita tuh seringkali nggak bisa membedakan itu Tasya ya mhm, mhm, antara happiness dengan joy, dengan pleasure, dengan comfort, dengan satisfaction gitu. mhm, Itu kadang-kadang kita nggak bisa membedakan dengan sukses gitu. mhm, Ya, nah ILM ini bertujuan untuk membuat masyarakat Indonesia itu bahagia. Jadi visi kita itu adalah make Indonesia happy. Itu visinya ya. Jadi saya ingin melihat gitu dengan upaya yang saya lakukan setiap hari gitu ya. Ini sebuah movement sesungguhnya. Ini sebuah gerakan, gerakan sosial sekaligus juga gerakan bisnis. mhm, Ya, makanya saya bilang tadi target ILM itu sesungguhnya ada dua. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia secara umum. Masyarakat Indonesia secara umum itu tidak harus membeli program kita gitu, tidak harus membayar kita untuk membuat mereka bahagia gitu. mhm, Tapi ada lagi yang namanya business community. Nah, ini lebih fokus lagi gitu. Ya, business community adalah para profesional yang ada di kantor, para pemimpin-pemimpin di berbagai lembaga, baik kementerian, lembaga-lembaga negara seperti Bank Indonesia, OJK, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan sebagainya itu, ya juga di BUMN dan juga swasta nasional dan multinasional. Nah itu yang membayar istilahnya, mhm, itu yang membayar, yang membeli produk-produk ILM yang kemudian mereka bisa memanfaatkan produk-produk itu untuk membuat lingkungan kerjanya bahagia, untuk membuat timnya termotivasi, optimis, semangat, memiliki growth mindset, ya, mindset yang selalu berkata ini bisa, nggak mungkin nggak bisa gitu. Nah mhm, itu yang membayar. Jadi kita melayani keduanya, ya baik yang
komunitas secara umum maupun bisnis community. Nah, selama 20 tahun ini kita sudah melayani lebih dari 400 organisasi, Wow. 400 perusahaan gitu ya, mulai dari kementerian-kementerian strategis loh, Tasya ya, seperti Kementerian Seknek, Mhm, itu kan strategis ya, Seknek, Sekap, ya, mhm, kemudian mhm. Kementerian Pendidikan, Kementerian Bappenas misalnya Wow. ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan sebagainya gitu. Ya juga berbagai BUMN. Jadi 400 perusahaan dalam 20 tahun. Nah, ini membuat saya harus refleksi lagi gitu. Apa betul ya selama 20 tahun ini kita sudah betul-betul membuat Indonesia ini bahagia gitu dengan Mhm. cara seperti itu gitu. Atau jangan-jangan yang bahagia cuma saya gitu, jangan ya. Saya tidak berbagi kebahagiaan karena alhamdulillah perjalanan 20 tahun ini penuh dengan eh, rahmat, berkah ya, penuh dengan kesuksesan. Ini harus kita telaah lebih jauh gitu. Makanya saya menggunakan momentum ini juga untuk mengajak teman-teman semua untuk memberikan masukan juga nih. Kali-kali ada masukan dari teman-teman yang bisa sangat berharga untuk perjalanan 20 tahun berikutnya gitu. Oke, baik. Make Indonesia Happy, Pak Arfan. Ini kan kalau misalnya kita lihat Pak Arfan sebagai seorang individu yang punya perusahaan begitu kan bisa punya power gitu untuk make Indonesia happy. Jika kita memulai dari diri kita sendiri, apakah is it possible, Pak Arfan? Iya, jadi Make Indonesia Happy itu kan sebuah tujuan yang sangat besar ya. Hmm. Sebuah gerakan yang sangat besar ya, yang membutuhkan perjuangan, keringat, darah dan air mata, dan itu akan ups and down dan sebagainya. Tapi PR nomor satu dulu adalah apakah Anda happy hari ini gitu? I see. Apakah Anda bahagia hari ini? Itu ya. Itu yang PR yang pertama. Karena kalau Anda tidak bahagia hari ini, Anda bahagia saja belum tentu bisa bikin orang lain bahagia. Mhm. Apalagi kalau Anda pagi ini tidak bahagia gitu. Maka perjuangan terbesar yang harus kita lakukan, setiap orang kalau kita ingin make Indonesia happy, perjuangan terbesar yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan bahwa hari ini kita bahagia. Mhm. Karena memang manusia itu diciptakan Tuhan itu untuk berbahagia. Dan itu saya kira bagus sekali ya dikemukakan oleh Aristoteles sekitar 300-400 tahun sebelum Masehi itu. Dia sudah ngomong seperti itu. Jadi tujuan manusia itu diciptakan Tuhan itu untuk bahagia gitu. Nah, tapi bahagia yang seperti apa? Karena banyak orang yang mengartikan bahagia itu cuma bersenang-senang, Mhm. gembira, Mhm. ketawa-ketawa. Bukan Mhm. itu gitu. Ya, tujuan diciptakan manusia itu untuk bahagia. Maka kalau kita ingin make Indonesia happy, kita harus memastikan bahwa hari ini kita bahagia. Kalau Anda nggak bahagia hari ini, ada yang salah dengan diri Anda. Kalau Anda tidak bahagia hari ini. Nah, itu PR yang pertama. PR yang kedua adalah bagaimana kita membuat semua orang yang bertemu kita hari ini itu bahagia. Mhm. Semua orang yang bertemu kita hari ini itu harus merasa happier, itu tadi seperti lagunya Marshmello itu. Harus merasa lebih bahagia daripada sebelum dia ketemu kita. Oke. Jadi coba aja kita tulis, hari ini kita ketemu siapa coba. Mhm. Ya kan, pagi-pagi tadi ya. Pagi-pagi ketemu siapa Tasya? Suami. Suami. Apakah suami tadi pagi berangkat ketika berpisah dengan Tasya itu, dia dalam kondisi lebih bahagia atau bagaimana? Terlihatnya sih demikian ya. Minimal terlihat dulu lah ya. Jangan kemudian kita meninggalkan sesuatu dalam pertengkaran, Mhm. perselisihan gitu ya. Mhm. Jadi ketika berpisah bahagia. Meninggalkan anak tadi ya. Mhm. Nah, itu gimana? Kondisi anak itu gimana? Pengasuhnya gimana? Itu ya. Kemudian pergi ke studio tadi menggunakan kendaraan sendiri atau kendaraan umum? Kendaraan sendiri. Kendaraan sendiri, Mhm. oke ya. Sampai, jadi kalau kendaraan sendiri berarti di jalan nggak bertemu Gak banyak ke orang kan? siapa-siapa, iya. Sampai Betul itu. kantor saya ketemu Frisky, Pak Arfan, Mas operator Rizky. kami. Nah, ya itu gimana? Apakah ketika bertemu itu Frisky menjadi lebih happy ketika melihat Tasya datang gitu? Kan itu yang harus dilihat gitu. Mhm. Nanti siang ada meeting, ketemu klien dan sebagainya. Mhm. Apakah klien-klien itu menjadi lebih bahagia ketika ketemu kita? Dan mestinya itu bisa diupayakan gitu. Mhm. Karena orang yang bahagia itu, Tasya, selalu memancarkan energi, selalu memancarkan vibrasi gitu ketika dia bahagia gitu. Mhm. Dan itu akan dirasakan oleh orang-orang sekitarnya gitu. Kok tadinya nggak semangat gitu ya pagi ini, ya, apalagi ini cuaca dibilang panas juga enggak, ya kok agak mendung, mungkin nanti siang akan hujan gitu ya. Kok rasanya mellow gitu ya. Mhm. Tapi ketika tadi Frisky melihat Tasya kok, wah kok aku timbul semangat gitu ya. Nah itu Mhm. sebetulnya kita inginkan gitu. Benar nggak begitu, Mas Frisky? Silakan dijawab ya. Itu karena saya ingat Ibu Teresa ya. Ibu Teresa pernah mengatakan begini,
tolong pastikan orang-orang yang bertemu kamu itu lebih bahagia daripada sebelum dia bertemu kamu. Hmm, Dan menurut saya itu ucapan yang dahsyat itu. oke. Pastikan orang-orang yang bertemu kamu itu lebih bahagia daripada sebelum dia bertemu kamu. Mhm, Karena ketika kita bertemu dengan kita bisa memberikan energi gitu. Jadi happiness itu apa sih? Happiness itu adalah energi yang kita berikan kepada yang kita miliki dalam diri kita gitu. mhm, Sehingga ketika kita bertemu dengan siapapun, itu energi itu terpancar gitu. Energi itu langsung membuat suasana ruangan itu berbeda gitu. mmm. Ya kalau orang Jakarta bilang apa? Nggak ada lu nggak rame katanya gitu ya. Kenapa? Karena kita membawa perbedaan gitu. Karena dunia ini memang membutuhkan yang namanya happiness gitu. Nah, itu dulu awalnya gitu. Jadi, are you happy today? Ya, are you happy this morning gitu ya? Kemudian baru pertanyaan berikutnya adalah apakah orang-orang yang bertemu dengan kamu pagi hari ini juga merasa happy, merasa bahagia. Nah, itu awalnya gitu. Karena kalau semua orang bisa berpikir seperti itu, maka akhirnya bisa menciptakan efek snowball gitu. Ya, Mhm, efek bola salju yang nanti akan membuat semua orang bahagia. Jadi, bayangkan ini orang-orang yang kenal ya. Kalau misalnya kita di lift di sebuah kantor besar ya, mhm, kan banyak sekali kita bertemu dengan orang-orang yang kita tidak kenal ya. yes. Tapi selalu, walaupun kita tidak kenal dengan seseorang, tapi selalu ada momen di mana kita eh, momen di mana kita berada gitu ya, di mana kita bertatapan dengan orang, di mana kita bersebelahan dengan orang di lift misalnya gitu. Nah, bagaimana itu membuat bahkan orang yang tidak kenal sama kita aja begitu melihat kita mungkin kita hanya manggut, hanya senyum, hanya bilang terima kasih atau ketemu orang selamat pagi gitu, masuk ke dalam lift ya, Mhm. selamat pagi gitu ya. Dan sebagainya itu membuat suasana jadi berbeda. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh setiap orang sesungguhnya. Jadi make Indonesia happy itu sesungguhnya bukan hanya pekerjaan saya atau pekerjaannya ILM gitu, tapi pekerjaan kita semua gitu. Itu Oke, Tasya. baik. Apakah ini juga yang diterapkan oleh Pak Arfan dan juga rekan-rekan di dalam menjalankan perusahaan ini? Agar ya vibes yang dimunculkan dari satu organisasi ini bisa terasa sampai dengan Indonesia. Betul, betul. Jadi kita selalu selalu mulai kalau bicara etos kerja ya, etos Mhm, kerja di ILM itu tiga, Tasya ya. Pertama adalah bersyukur gitu. mhm, Jadi setiap pagi kita datang ke kantor itu, sebelum kita buka laptop, sebelum kita mulai bekerja, sebelum menelpon klien, teman-teman diminta untuk berdoa dulu gitu, mmm, ya. Berpikir dulu, konsentrasi dulu. Apa yang saya syukuri hari ini? mmm, Apa yang saya syukuri hari ini? Nah, itu penting. Karena banyak orang itu ketika mau bekerja itu langsung bekerja saja gitu, iya, tanpa pernah merefleksikan apa yang saya syukuri. Padahal ketika kita berpikir, apa yang saya syukuri hari ini ya? Kemudian tulis gitu ya, mungkin ada satu atau dua hal gitu ya. Itu akan menjadi sebuah energi yang dahsyat gitu ya. Kita jadi merasa bahwa kita tidak working from the scratch. Kita tidak mulai dari nol loh. Kita sudah punya banyak hal loh dalam hidup ini yang kadang-kadang kita lupa melihat gitu. mhm, Karena inti dari bersyukur itu sesungguhnya kan adalah melihat kan. mhm, Jadi pikirin dulu gitu. Jadi tiga tuh tas saya. Jadi begitu datang ke kantor pikirin dulu apa yang saya syukuri hari ini. Ini menjadi etos kerjanya ILM. Yang kedua adalah mulai membayangkan hari ini saya mau ngapain gitu sehari oke. ini. Pak Ada Arfan? berapa orang yang mau saya telepon sehari Mhm, ini gitu mhm, ya. Nah, apa mindsetnya? Mindsetnya adalah optimis. Jadi saya sudah membayangkan, oh hari ini saya akan telepon 30 orang dan orang-orang yang saya telepon itu merasa happy, merasa terbantu dengan yang saya sampaikan melalui telepon, merasa tercerahkan gitu. Nah, itu namanya optimis ya. Jadi kalau bersyukur itu melihatnya ke belakang, melihat apa yang sudah kita lakukan, mhm, optimis melihat ke depan, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, satu lagi adalah bersabar. mhm, Sabar itu bukan berarti mengurut dada gitu ya. Sabar itu bukan berarti duduk diam gitu ya, tapi sabar itu adalah berusaha dengan semaksimal mungkin ya, yang mau berkeringat ya, berkeringat, effort ya, mhm. berdarah-darah gitu, tapi tetap tetap apa namanya? Tekun, tetap perseverance gitu ya, tetap gigih dan pantang menyerah gitu. Melakukan pekerjaan itu harus seperti itu. Jadi ke belakang, melihat ke belakang itu kita bersyukur, melihat ke depan kita optimis. Yang namanya ke depan itu bukan berarti setahun dua tahun ya, tapi hari ini aja sampai jam 5 nanti gitu. Mmm, Apa yang akan saya lakukan? Optimis bahwa ini akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan bersabar, bersabar adalah apa? Melakukan dari menit ke menit, dari jam ke jam dengan penuh semangat, pantang menyerah, gigih, tekun, eh, pantang mundur lah, intinya begitu. Nah itu yang oke. menjadi
yang membuat akhirnya kita bekerja tuh dengan energi yang berlipat-lipat gitu, karena ada tiga hal itu gitu. Itu Baik, tadi. baik. Gimana menjaga hal ini Pak Arfan? Kadang-kadang di dalam satu hari begitu kan ya. Ini mungkin ada momen-momen yang kita merasa bahwa oh aduh kliennya payah tidak bisa kita yang payah tidak bisa untuk nge-reach out kliennya dan seperti itu. Ada hal-hal yang justru ini menjatuhkan kita. Gimana caranya agar menjaga ini? Kalau misalnya dalam sehari itu dengan etos kerja yang diterapkan di LM, bersyukur, optimis dan bersabar itu ada mungkin momennya menjaganya tuh gimana Pak Arfan? Izin mungkin dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Ya. Listener tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kami akan kembali untuk Anda.